Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam terlanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah, dan kita masuk kepada ayat 26 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat sebuah permisalan dengan seekor nyamuk, ataupun mungkin di atas nyamuk atau mungkin di bawah nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa itu adalah sebuah kebenaran dari Rabbnya. Adapun orang-orang kafir, mereka mengatakan apa yang Allah kehendaki dengan permisalan itu, yang menyesatkan dengannya kebanyakan orang dan memberikan hidayah dengannya kebanyakan orang, dan tidaklah tersesat dengan permisalan itu kecuali orang fasik. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ketika kita tahu bahwa orang-orang Arab itu jago-jago syair, mereka suka melantunkan syair dengan bahasa yang sangat tinggi. Artinya banyak pujangga-pujangga Arab di zaman itu, dan mereka tidak pernah membuat permisalan dengan binatang, apalagi dengan binatang-binatang remeh. Sehingga kemudian ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, mereka menganggap bahwa macam mana Rabbu membuat permisalan dengan binatang-binatang remeh seperti ini? Apa seperti ini Al-Quran? Maka turun ayat ini, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat sebuah permisalan dengan seekor nyamuk, atau mungkin lebih besar dari nyamuk, atau mungkin lebih kecil dari nyamuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu. Dari sini menunjukkan bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifatul haya. Allah itu memiliki sifat malu. Makanya dalam beberapa hadis, contoh saja Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati sifat malu Allah, apa kata Rasul? Innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha malu. Apabila seseorang hamba mengangkat kedua tangannya ke langit kemudian meminta sesuatu, Allah biarkan kedua tangannya kosong. Allah malu kalau Allah tidak memberi kepada setiap yang meminta kepadanya. Dari sini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat malu. Kemudian juga hadis Nabi SAW ketika di zaman Rasul ada 3 orang yang masuk ke masjid, Rasul sedang berceramah seperti ini. Yang satu masuk kemudian duduk paling depan.
Yang satu masuk kemudian duduk paling belakang, yang satu tidak jadi masuk kemudian pulang. Maka selesai Rasul kemudian ta'lim, Rasul mengatakan, adapun yang masuk kemudian duduk paling depan, fa'awa ilallah fa'awahu Allahu ilaihi, maka dia datang menuju Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan dan Allah pun lindungi dia. Adapun yang duduk di belakang, fastahyallahu alaihi, dia malu maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang tidak jadi masuk kemudian pulang, fa'aradallahu alaihi, dia pun berpaling, Allah pun berpaling dari dia, menunjukkan bahwa Allah punya sifat malu. Dan sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nabi SAW mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairi, sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Makanya dari perkataan seluruh para nabi, Nabi SAW mengatakan bahwa perkataan seluruh para nabi itu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau engkau tidak punya rasa malu, berbuat sekehendakmu. Makanya dahulu ada seorang alim ulama, dulunya pemabuk, namanya Al-Imam Al-Qa'nabi. Al-Imam Al-Qa'nabi ini dulu sebelum menjadi ulama, pemabuk, dia tukang mabuk. Tiba-tiba kemudian menyetop seorang ulama hadis di tengah jalan. Ada ulama naik kuda dengan iring-iringan santri-santrinya, dicegat sama Imam Qa'nabi. Kemudian dia mengatakan, siapa kamu? Namanya orang mabuk, tidak kenal bahwa dia seorang alim, Al-Imam Az-Zuhri, muhaddis, ulama dunia. Maka murid-muridnya marah, hei fulan, dia seorang muhaddis, punya hormat sedikit sama ulama, namanya orang mabuk, mana tahu hormat. Akhirnya kemudian dia mengatakan, kalau kau seorang muhaddis, coba berikan kepadaku satu hadis Nabi SAW. Imam Zuhri ini pandai, dia pun mencari-cari hadis yang layak untuk orang ini. Maka dia pun mengatakan, haddatsana fulan qala haddatsana fulan, sampai kepada Nabi SAW, inna min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, sesungguhnya dari ucapan para nabi sejak dulu-dulu, kalau engkau tidak punya malu, lakukan sekehendakmu. Terekamlah hadis ini di kepalanya. Dari situ dia bertobat. Akhirnya dia pun belajar, lama-lama menjadi alim ulama besar, dan dia salah satu guru daripada Imam Malik, Imam Al-Qa'nabi, gara-gara hadis Nabi SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau engkau tidak punya malu, lakukan sekehendakmu. Makanya Nabi SAW ketika mensifati sifat malu, ketika ditanya apa yang dimaksud sifat malu itu wahai Rasul, maka Rasul mengatakan, antahfadar ra'sa wa ma wa'a wa antahfadal batna wa ma hawa. Bahwa malu itu artinya engkau menjaga kepala dan isinya, dan engkau menjaga perut dan juga isinya. Artinya kepala dan isinya itu, dalam kepala ada lisan, ada mata, ada pendengaran, ada otak, gitu ya. Artinya kalau kita punya malu, maka jaga pandangan, jaga penglihatan, jaga lisan, jaga otak, itu maksudnya. Adapun antahfadal batna wa ma hawa, engkau menjaga isi perut kamu dan apa yang terdorong dari hawa nafsumu, berarti orang yang tidak memasukkan yang haram ke dalam perutnya, berarti dia punya malu. Ketika orang menjauhi zina, maka dia sedang memiliki rasa malu. Ketika dia hendak mencuri tidak jadi, berarti masih punya malu. Ketika dia hendak menzalimi orang, berarti masih dia punya malu. Itulah rasa malu. Makanya Rasul mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairi, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kenapa orang yang punya rasa malu itu sangat dimuliakan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW duduk, itu betisnya tersingkap.
Abu Bakar masuk, masih tersingkap juga. Umar masuk, masih tersingkap juga. Utsman masuk, Rasul malu, ditutupnya betisnya. Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan ini bertanya, wahai Rasul, kelakuanmu aneh. Abu Bakar masuk, Umar masuk, betismu tidak kau tutup. Utsman masuk, kau tutup pula. Maka apa kata Nabi SAW? Kaifa astahi, kaifa la astahi mimma yastahi minhul malaika. Bagaimana aku tidak malu kepada orang yang malaikat sendiri malu sama dia gitu. Malaikat saja malu sama Utsman, apalagi aku. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai menjodohkan dua putrinya kepada Utsman, karena Utsman itu memiliki sifat malu, akhlak yang luar biasa. Sampai-sampai Ali radhiyallahu an ketika menjadi khalifah ditanya tentang Utsman, kata Ali, dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dhi nuraini. Itulah laki-laki yang dipanggil dari atas langit sana dengan sebutan pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi. Karena sejak Adam diciptakan sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada orang yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman bin Affan. Itulah sifat malu. Maka di sini Allah mengatakan innallaha la yastahi, tapi tentu malunya Allah dengan malunya manusia berbeda. Sifat malu bagi Allah itu sifat sempurna, sifat yang tidak ada kekurangan di dalamnya, sifat yang sangat indah. Maksudnya rasa malu Allah Subhanahu wa ta'ala tercantum dalam hadis tadi, innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang maha malu lagi maha pemurah. Idza rafa'a yadayhi, apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya kemudian mengatakan ya Rabbi an yaruddahuma sifra, maka Allah tidak mungkin membiarkan tangan itu kosong. Artinya bahwa terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita itu Allah sudah berikan sebelum kita meminta. Ketika antum punya sesuatu ingin meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan antum ingin datang ke masjid, ingin sholat, habis sholat ingin berdoa, sebelum antum melangkahkan kaki ke masjid, Allah sudah tahu antum itu minta apa. Terkadang Allah sudah memberi duluan sebelum antum minta. Itulah Allah. Kalau kita kan tidak. Ada orang meminta-minta kepada kita, kalau dia tidak mengungkapkan hajatnya, kita tidak tahu kalau dia sedang berhajat kepada kita kan. Terkadang dia minta saja kita nggak ngasih. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi sesuatu sebelum kita minta. Contoh dua kisah. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita udah lama menikah tidak punya anak. Lama dia menikah tidak punya anak. Dia datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena Musa itu kan terkenal kalimur rahman, nabi yang suka berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, maka disebut kalimur rahman, suka dialog dengan Allah. Wanita ini mengatakan, ya Musa, sesungguhnya aku wanita akimah, sudah mandul, tidak punya anak, tapi saya ingin punya anak. Cobalah kau datang kepada Rabbmu, berdoalah kepada Allah, minta kepada dia agar aku punya anak. Maka Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengadukan permintaan wanita itu agar punya anak. Akhirnya kemudian Allah mengatakan, ya Musa, aku sudah takdirkan wanita itu akimah, wanita itu mandul, nggak mungkin saya berikan dia anak. Akhirnya Musa ngomong sama wanita itu, bongkos sudah ditakdirkan mandul, sebaiknya kau pergi. Wanita ini menangis. Kemudian beberapa hari datang lagi kepada Nabi Musa, ngeyel, minta kepada Nabi Musa kepada Allah agar dia diberikan anak, tapi jawabannya sama sampai 3 kali. Kata Musa, jangan kau kembali lagi, karena Allah sudah takdirkan engkau mandul. Lama bertahun-tahun Musa tidak berjumpa dengan wanita ini. Ketika berjumpa, rupanya wanita ini sedang gendong bayi. Sehingga kemudian Nabi Musa heran dan bertanya, itu anak siapa? Kata wanita ini, anak saya. Maka Musa alaihi salatu wassalam bingung. Dia sudah berdialog dengan Allah dan Allah katakan dia mandul, kenapa pula dia punya anak? Akhirnya dia pun datang kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian menanyakan soal itu, ya Rabb, bukankah aku sudah meminta agar wanita itu punya anak dan kau katakan dia mandul? Apa kata Allah Azza wa Jalla, ya Musa,
Sesungguhnya aku malu dengan wanita itu. Dia setiap hari berdoa. Akhirnya aku ganti takdirnya dan aku berikan kasih sayangku, aku berikan dia anak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi terjadi paceklik hebat, lama tidak turun hujan, ya. Akhirnya Sulaiman pun mengajak seluruh tentara-tentaranya ingin istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bergerak, belum sampai melaksanakan salat istisqa, berdoa, tiba-tiba hujan sudah deras. Akhirnya kemudian Sulaiman mengatakan kepada para prajuritnya, idhabu intaliku, pulang kalian, karena sesungguhnya semut-semut itu sudah memintakan hujan untuk kita. Terkadang ada